Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja di sini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan sebuah materi, yaitu manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Saya Zahratun Nafisah akan menyampaikan materi pertama, yaitu pengertian pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang pertama, yaitu pendidik. Pendidik adalah orang yang mendidik, juga memberikan ilmu pengetahuan baru bagi orang lain secara konsisten, yang mana berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, dan lain-lain. Kemudian ada tenaga kependidikan, yaitu anggota masyarakat yang mana mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pengelolaan satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, dan teknisi yang lain. Kemudian ada tugas dan fungsi dari manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya ada fungsi pendidik diantaranya yang pertama mengajar dan membimbing. Yang kedua itu ada menyusun rencana pembelajaran yang mana merancang dengan sesuai kebutuhan dan perkembangan siswa. Yang ketiga, mengembangkan materi pembelajaran dengan cara membuat materi pembelajaran yang inovatif dan menarik. Yang keempat, menilai dan mengevaluasi terhadap kemajuan belajar siswa. Yang kelima, memotivasi siswa supaya belajar dan berkembang secara pribadi serta akademis. Selanjutnya ada tugas tenaga kependidikan. Yang pertama, terdiri dari administrasi manajemen sekolah yang mana ingin berhubungan dengan sistem yang nantinya akan diterapkan secara khusus. Yang kedua, ada pelayanan, bimbingan, dan konseling baik secara perorangan maupun kelompok. Yang ketiga, ada perawatan fasilitas sekolah, yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana. Kemudian yang keempat, ada dukungan teknologi pendidikan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kepemimpinan dan pengembangan sekolah. Kemudian ada kualifikasi dan kompetensi pendidik atau bisa disebut dengan guru. Seorang guru harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan yang bisa disebut dengan sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan diperoleh dari prodi yang terakreditasi. Kemudian ada kualifikasi seorang guru, itu ada pembagiannya yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan memberikan tentang kompetensi guru. Pertama ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi kepribadian, ada kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Adapun kompetensi pedagogik meliputi menguasai karakteristik peserta didik dan dari aspek fisik, terus moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Terus kedua ada menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Ketiga ada mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Kelima, memanfaatkan teknologi informasi, komunikasi, dan kepentingan pembelajaran. Nah, dari semua itu bisa kita simpulkan bahwasanya guru itu harus menjadi orang yang berkembang gitu, maksudnya nggak cuma itu aja gitu ya. Terus yang B ada kompetensi kepribadian, meliputi bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Keempat, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Dari beberapa aspek tadi yang bisa kita simpulkan bahwasanya guru itu mempunyai kepribadian masing-masing. Tinggal dia memilih mau jadi pribadi yang buruk atau pribadi yang baik. Nah, itu penting sekali untuk
kemajuan guru itu sendiri. Kemudian ada kompetensi sosial, meliputi bersikap inklusif, ya kan, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, terus kondisi manajemen lembaga pendidik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Saya di sini akan menyampaikan tentang manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Lebih tepatnya ke tahap-tahapannya. Karena kan apa? Dalam sebuah lembaga pendidikan, manajemen pendidik dan juga tenaga kependidikan ini menjadi sebuah peranan yang vital dalam menjalankan sebuah lembaga pendidikan. Nah, ya diantaranya dari perencanaan sampai dengan pemberhentian. Yang pertama yaitu ada perencanaan. Apa itu perencanaan? Yaitu sebuah usaha yang dia sudah terintegrasi ataupun sebuah program yang mana bertujuan untuk mencapai efektivitas dalam mencapai sebuah tujuan yang sudah ditetapkan oleh sebuah organisasi ataupun lembaga pendidikan. Contohnya, sebuah sekolah merencanakan pengembangan kurikulum baru, ataupun sebuah sekolah merencanakan berapa yang dibutuhkan atau berapa tenaga pendidikan ataupun pendidik yang dibutuhkan dalam bidangnya, dan juga berapa ahli ataupun berapa keahlian yang mau diimplementasikan dalam sekolah tersebut. Dan yang kedua, ada pengadaan. Pengadaan itu apa? Yaitu sebuah proses yang dia itu melibatkan atau dilalui dengan rekrutmen dan juga seleksi. Nah, kemudian apa perbedaan dari rekrutmen dan seleksi ini? Rekrutmen yaitu suatu usaha dari sebuah lembaga pendidikan agar calon pendidik ataupun tenaga kependidikan mau melamar lowongan kerja yang sudah ditawarkan oleh sebuah lembaga pendidikan. Nah, kemudian setelah itu baru diadakannya seleksi. Seleksi yaitu sebuah usaha untuk mendapatkan pendidik ataupun tenaga kependidikan, pegawai yang sudah qualified atau terkualifikasi, yang kompeten, seperti itu. Seleksi terdiri dari dua cara, yaitu non-ilmiah dan juga ilmiah. Non-ilmiah yaitu seperti surat atau ijazah-ijazah dan juga pengalaman-pengalaman bekerja. Sedangkan seleksi ilmiah itu lebih ke keahlian apa yang kamu punya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada penugasan. Penugasan yaitu melibatkan pemberian tugas dan juga tanggung jawab kepada pendidik ataupun tenaga kependidikan sesuai dengan keahliannya masing-masing, sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Ya, seperti jadwal mengajarnya ataupun tugas administrasi. Contohnya, misal seorang kepala sekolah menugaskan seorang guru matematika untuk menjadi koordinator kurikulum sekolah, bertanggung jawab atas pengembangan dan implementasi kurikulum di semua tingkatan, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada penilaian kerja. Jadi setelah guru ada perencanaan, ada pengadaan, sudah keterima, terus ada penugasan, maka yang perlu dilakukan adalah penilaian kerja atau evaluasi, yang mana proses penilaian seorang pendidik dan juga tenaga kependidikan yaitu untuk menilai pencapaian tujuan, memberikan umpan baik, mengidentifikasi area perbaikan, dan ini melibatkan berbagai evaluasi atau berbagai metode evaluasi seperti observasi kelas oleh atasan, evaluasi pencapaian tujuan, dan juga ada penilaian diri. Kemudian tahapan yang kelima yaitu penggajian.
Penggajian melibatkan pengelolaan, kompensasi, dan juga ada tunjangan untuk pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku dalam sebuah pendidikan ataupun yang ditentukan oleh pemerintahan. Ini juga termasuk perhitungan gaji, pengelolaan, dan dana pensiun, dan juga administrasi tunjangan kesehatan. Jadi contohnya seperti tugas administrasi sebuah lembaga pendidikan memproses pembayaran gaji per bulan untuk semua karyawan ataupun semua pendidik dan juga tenaga kependidikan. Kemudian tahap yang keenam, yaitu ada pengembangan. Pengembangan ini melibatkan upaya untuk meningkatkan keterampilan, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kapasitas kerja seorang pendidik ataupun tenaga kependidikan, yaitu dilalui atau melalui pelatihan, workshop, seminar, ataupun program perkembangan ataupun program pengembangan profesional lainnya. Contohnya pengadaan workshop tadi, pengadaan seminar, pengadaan pelatihan, dan lain-lain. Nah, kemudian tahap yang terakhir yaitu pemberhentian. Dan ini adalah tahapan terakhir dalam sebuah manajemen pendidik dan juga tenaga kependidikan yang berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja. Bisa dengan berbagai alasan, mungkin dari pengunduran diri, ataupun habis kontrak, ataupun pemutusan hubungan kerja yang lain, bermacam-macam. Contohnya seorang staf administrasi mengajukan pengunduran diri, yaitu untuk karena sebuah masalah internal atau masalah keluarga mungkin. Dan setelah administrasi yang sesuai, pihak dari lembaga pendidikan menerima pengunduran diri tersebut, sehingga hubungan antara tenaga pendidik ataupun pendidik dengan lembaga pendidikan sudah berakhir, sudah terputus. Nah, mungkin cukup itu dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan dan nanti kita diskusikan bersama-sama dalam forum ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.